Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel The Power of PBMA. Seperti biasa, saya akan review kembali ya, meninjau open posisi saya di pair XAUUSD atau gold. Mengapa saya melakukan re-entry buy ya, dengan acuan di candlestick momentum buy. Candlestick momentum buy, yaitu ini candlestick momentum buy ini ya, candlestick momentumnya yang ini, yaitu candlestick close di luar top BB. Ini sinyal momentum. Seperti biasa, selanjutnya dia akan retrace menuju ke MA5 atau 10 low. Nah, di area sini ya, sehingga saya berani melakukan open posisi buy ini setelah terjadinya atau ada sinyal candlestick momentum ini. Dengan konfirmasi masuk ke time frame M5. Oke. Oke, kita perjelas, kita arsir dulu ya biar jelas. Kita kasih arsiran di sini. Ini adalah area re-entry saya di MA5 10 low. Ada apa di time frame kedua? Di time frame kedua. Di time frame keduanya ya, di sini ya. Nah, tepatnya di sini. Itu candlestick paling bawah, bisa terlihat di candlestick paling bawah. Nah, ini ya, ini terlihat dia mereject area low BB. Low BB. Ini adalah low BB-nya ya. Dia mereject area low BB. Nah, pada saat dia mereject seperti itu, kita lihat di time frame ketiganya terjadi apa? Yaitu di M1. Di time frame M1, nah ini ya, terlihat ya, time frame M1 ini ada ekstrim, yaitu MA5 keluar dari Bollinger Band ya. Ini dinamakan sinyal extreme buy. Setelah terjadi extreme buy seperti ini, ekstrim ini baru sinyal ya. Ada sinyal extreme buy, baru saya menunggu konfirmasi, yaitu berbentuk CB1 atau dominant break. Dominant break itu candle bearish ini di break minimal oleh 3 candle. 1, 2, 3. Nah, ini candle yang membreaknya. Ini dinamakan dominant candle. Nah, karena ini satu candle bearish di break oleh minimal 3 candle. Ini ya. 1, 2, 3. Ini ketiganya. Nah, disinilah terjadi dominant break. Ini adalah konfirmasinya. Setelah ada konfirmasi seperti itu, baru saya melakukan open posisi buy. Ini ya, open posisi buy saya di sini. Setelah terjadi konfirmasi ada ekstrim dan ada dominant break candle. Oke. Kalaupun tidak ada dominant break candle, kita bisa gunakan CB1, yaitu dia membreak resisten terdekat. Mana resisten terdekatnya? Yaitu ini. Ini adalah resisten terdekat ya. Tarik garis. Nah, seperti ini. Ini yang membreaknya. Ini yang membreak resisten terdekat dinamakan CB1. Cuman kalau muncul dominan candle, kita utamakan dominan candle terlebih dahulu. Nah, ini dia membreak di sini. Oke. Nah, itu open posisi saya. Nah, sekarang udah menuju puncak ya. Udah melebihi sebetulnya. Nah, ini adalah scalping sebetulnya ya. Saya tadi open posisi beberapa posisi di sini. Oke. Tadi saya open posisi 5 open posisi. Cuman yang 4 udah saya cut profit pada saat yang 4 posisi udah saya cut pada saat dia sampai area level Fibo 261. Mohon maaf, ini salah ini. Penarikannya di sini nih. Yaitu yang di candle bullish yang membreak menjadi dominan candle, yang break dominan. Nah, di sini. Oke. Nah, saya tadi taruh 4 posisi di sini dan saya cut profit pada saat dia menyampai level Fibo 261 di sini. Saya langsung cut profit yang 3. Saya open posisi 4. Yang 3 udah saya cut profit di sini sehingga saya sisakan 1.
sisakan 1. Nah, kita lihat di time frame M5-nya. Nah, begini ya. Nah, seperti ini. Pada saat dia menyentuh level pivot 423 tadi, baru saya pasang stop loss plus di area sini. Ini area stop loss plus saya ya, di area sini. Nah, kalau sekarang kan udah melebihi level pivot 423 juga tuh. Ya, sekarang udah lebih. Oke. Ini sebetulnya tadi saya gunakan teknik scalping. Teknik scalpingnya karena re-entry-nya di time frame M15. Cuman yang 4-nya udah saya cut profit di level pivot 261, yang 3-nya. Dan sekarang satu lagi saya sisakan dan langsung saya pasang stop loss plus di sini. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.